Halo, kembali lagi bersama saya di sini dalam acara podcast Mandala School. Dan kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan para pendidik yang ada di lingkungan junior high school atau dari SMP Mandala School. Nah, di segmen satu ini ada 4 guru-guru cantik gitu yang sudah bersama saya, dan kita akan nanti tahu apa aja nih yang bakalan kita bahas ya di segmen satu. Kita perkenalkan dulu siapa saja guru-guru cantik ini. Boleh dari kanan saya yang paling ujung, silakan memperkenalkan diri dengan Ibu. Ya, terima kasih Kak Inggi. Perkenalkan, nama saya Bu Hanifah, biasa dipanggil Bu Hani. Saya mengajar bahasa Indonesia dan sebagai guru BK juga. Kemudian sebelahnya, Ya, perkenalkan nama saya Ibu Megawati, saya mengajar guru PJOK. kemudian di samping kiri saya. Ya, perkenalkan nama saya Atika Alfiani, saya mengajar matematika. Perkenalkan, saya Miss Juju atau Juju Hayati. Saya mengampu bahasa Inggris dan mengajar di kelas 789. Terima kasih. Oke, dan ini semua rata-rata ibu guru ini mengajar di kelas 789 semuanya? Semuanya. Kalau Ibu Hani sendiri mengajar Bahasa Indonesia dan sebagai guru BP juga. bahasa Indonesia dan guru BP juga. Nah, kalau bahasa Indonesia, anak-anak selama ini bagaimana ketertarikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia nih? Cukup antusias ya Kak, terlebih dalam hal sastra. Nah, mereka Oke. sangat suka menyukai seperti puisi, drama. Nah, jadi di saat praktik mereka sangat antusias sekali gitu. Gitu, suka berarti ya? Suka, iya. Oke. Nah, selain guru bahasa Indonesia juga merangkap juga sebagai BP, Iya. ya kan? Berarti tahu persis karakter anak-anak gitu ya? Iya. Dan kalau ada masalah-masalah kecil mungkin ya? Iya. Atau apa ya, cerita-cerita story-story kecilnya sehari-hari gitu kan? Untuk anak-anak JHS sendiri, bagaimana treatment Bu Hani gitu ya sebagai seorang guru BP menghadapi anak-anak yang memiliki sifat dan karakter masing-masing? Ya, untuk mengembangkan karakter siswa-siswi dimulai dari diri kita sendiri ya Kak sebagai pendidik. Nah, kita harus mencontohkan hal-hal baik terlebih dahulu kepada mereka. Nah, jadi dalam keseharian bagaimana sikap kita juga kita harus baik gitu ya. Lalu dalam hal kejujuran. Nah, dikala yang namanya guru itu kan tidak ada yang sempurna ya Kak. Ada kalanya kita juga ada salah. Nah, di saat kita salah juga kita tidak malu untuk mengakui kesalahan kita gitu. Lalu terkait karakter juga seperti dalam hal sopan santun. Nah, kita semua tidak ada pembeda ya Kak, mau guru BP ataupun siapapun. Nah, dalam hal sopan santun di junior high school ini, alhamdulillah guru-gurunya juga sangat memperhatikan. Di saat siswa-siswinya ada yang melenceng gitu ya dalam bersikap, kita langsung mendegurnya, kita langsung memberitahu itu bukan hal yang baik. Terus dalam hal pembelajaran juga, kita untuk mengembangkan karakter siswa menjadi siswa-siswi yang baik itu, kita memberikan motivasi, moto hidup. Jadi menyelipkan walaupun kita guru matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PJOK, nah itu untuk mengembangkan karakter itu tidak ada pembeda Kak. Nah, jadi tidak harus guru BP saja, kita juga kita menyelipkan motivasi, mengembangkan siswa supaya belajarnya semakin semangat untuk dalam kehidupan sehari, bagaimana sikap kepada temannya itu bagaimana harus baik gitu. Selain itu juga kita selalu terkadang memberikan cerita-cerita yang inspirasi kepada siswa-siswi. Seperti contoh-contohnya memberitahu nih kisah tokoh siapa ini. Nah, siapa tahu ya dari cerita tersebut siswa-siswi kita tuh ada yang tersentuh ataupun ada yang terinspirasi menjadi penyemangat dalam hidupnya.
Yang terakhir sih dalam hal seperti reward gitu ya. Kita ada timbal baliknya di saat siswa-siswi melakukan pembelajaran. Jadi kita juga memberikan apresiasi ya, apresiasi. Jadi tidak hanya untuk anak-anak yang memenangkan lomba saja, tidak hanya untuk anak-anak yang juara satu, tetapi untuk anak-anak yang melakukan hal-hal yang kecil, dia seperti maju, berani maju gitu kan. Dia ada perkembangan dalam pembelajaran dia, jadi kita memberikan selamat ataupun memujinya gitu. Seperti itu, Kak. Bagus sekali ya treatmentnya itu menciptakan story-story yang menginspirasi gitu ya Iya. untuk semuanya dan apresiasi. Iya. Yang baik yang memenangkan satu perlombaan mungkin ya Iya. kan atau dalam hal nilai dan yang lainnya. Dan kalau untuk Bu Mega sendiri, PJOK di mana-mana PJOK itu salah satu mata pelajaran yang anak-anak sangat sekali antusias gitu ya. Benar. Nah, kalau misalkan moodnya itu kalau untuk beberapa anak ada nggak sih yang moodnya naik turun gitu ya di mata pelajaran PJOK gitu kan pas pelajaran, kalau yang lainnya mungkin happy gitu kan, kalau dia mungkin yang aduh olahraga misalkan gitu. Nah, gimana tuh cara membangkitkan moodnya Bu Mega? Iya, oke, terima kasih Kak Enggi. Untuk dari kelas 7 sampai kelas 9 ada. Ada anak-anak yang seperti itu. Terutama itu di perempuan. Biasanya itu suka agak-agak trauma juga dari SD-nya. Kalau di kelas 7 itu ada anak kelas 7B itu sama sekali tidak mau ikut pelajaran PJOK, sampai wali kelasnya pun WA, orang tuanya WA. Akhirnya saya mengatasinya itu yaitu pendekatan diri. Anaknya dipanggil, kenapa, alasannya gimana, itu saya pribadi ngomong dari hati ke hati gitu. Ternyata ya gitu, memang trauma dari SD. Dia juga nggak mau kena panas. Olahraga tuh di mata dia, di pikiran dia tuh olahraga berat. Tapi saya mengasih motivasi ke dia, olahraga itu sehat. Kita main di lapangan, olahraga itu menyenangkan. Kalau kamu tidak mau mencoba, bagaimana kamu tahu olahraga itu berat? Gitu, seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain paling ya itu panas. Nggak mau kan kadang anak-anak panas, tapi kalau dengan cara kita bermain itu tidak bakal terasa panas seperti itu. Jadi kita happy, satu kelas happy bareng-bareng, itu semua tidak bakal terasa panas. Capek pun tidak terasa kalau kalian happy, seperti itu Kak. Kalau untuk materi di JHS sendiri kelas 7, 8, 9 lebih ke apa sih Bu? Materi dari PJOK sendiri, apakah lebih banyak olahraga yang bermain atau gimnastik atau yang lainnya mungkin seperti apa tuh? Kalau untuk kelas 7, 8, 9 kita tahapannya berbeda. Untuk kelas 7 biasanya dasar-dasar, untuk kelas 2 tahapannya kelas 8 itu bisa naik dari dasar-dasar kita ke bola variasi, dan untuk kelas 3 biasanya kombinasi seperti itu. Jadi kadang kita gabungkan variasi kombinasi itu menjadi permainan gitu. Dan itu sangat diminati ya sama anak-anak ya. Alhamdulillah, makanya kalau PJOK udah misalnya gak bareng dengan rapat dan dengan yang lain, biasanya kan di kelas itu anak-anak udah murung gitu. Bu, kapan kita ke lapangan? Nanti ada waktunya. Kan karena kalau PJOK memang kita kebanyakan praktek, tapi untuk nilai kan kita juga ada materinya seperti itu. Terima kasih Bu Mega. Iya. Nah, Bu Atika nih, matematika. Iya, Kak. Nah, secara ya kan, kalau untuk siswa-siswi sendiri dengar kata matematika sudah, aduh gitu kan, ya. Nah, gimana Ibu menyiasati anak-anak sangat tertarik dengan pelajaran matematika? Terima kasih Kak.
Pertama sih kita buat mindset anak-anaknya tuh bahagia dulu, senang dulu terhadap matematika. Terus pembawaan kita juga Kak, jadi dulu kan kayak misalkan kita, oh pelajaran matematika tuh kayaknya sulit, terus biasanya guru-gurunya tuh galak gitu kan. Terus pokoknya yang pelajaran eksak itu yang serem-serem gitu. Makanya saya menyiasatinya pertama kita pendekatan dulu pada anak-anak, terus kita bawa ajak main dulu, kayak anggap anak-anak itu seperti sahabat, seperti teman. Nah dari situ baru kita mulai, jadi hati udah senang, jadi belajarnya juga senang. Selain itu juga saya menerapkan pembelajaran seperti permainan atau dari masalah-masalah kehidupan gitu. Jadi selalu dicocokkan dengan kehidupan. Jadi nggak monoton dari materinya saja Kak. Jadi misalkan materi ini loh contoh kehidupannya seperti ini gitu. Jadi anak-anak tuh ada bayangannya, nggak hanya untuk berhitung, menghafal angka-angka. Jadi mereka tahu saya belajar ini tuh untuk apa gitu. Terus ditambah lagi permainan-permainan. Jadi anak-anak tuh nggak monoton gitu Kak. Terus ada juga kan kayak misalkan menghafal perkalian itu dengan lagu-lagu, terus menghafal rumus-rumus itu dengan cara apa gitu. Jadi metode-metode yang ada saya terapin di kelas gitu Kak. Menarik ya, dan itu selalu berhasil ya menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menurut siswa dan siswi mengasihkan gitu ya. Ya, sebagian besar sih berhasil Kak. Kadang saya lagi di kelas mana gitu, kelas 8 atau kelas 9 ngajar, tiba-tiba kelas 7, "Ibu ayo kita belajar di kelas kita, Ibu besok ada kan, Ibu masukkan gitu. Jangan lupa ya Bu besok gamesnya gitu." Jadi yang ditanya awal anak-anak tuh pasti mintanya games dulu, nanti baru masuk. Tapi gamesnya itu pasti selalu berhubungan dengan pelajaran gitu. Seru sekali ya kalau untuk bidang studi matematika dan itu nagih gitu ya. Jadi candu kayaknya asik tuh jika seperti itu gitu ya. Nah kalau buat Tika ini kan siswa-siswinya adalah anak-anak JHS ya, Junior High School, SMP Mandala School. Ada nggak sih namanya anak SMP misalkan kalau misalkan dia nggak ngerti nih ya kan, terus tiba-tiba masih belum ngerti buat Tika yang ini gimana sih caranya gitu kan, sampai ada nggak sih yang misalkan japri WA gitu kan nanya pelajaran gitu? Ada Kak. Oh ada. Bahkan sampai tengah malam juga kadang-kadang WA. Ibu ini gimana ya caranya buat besok ujian? Biasanya kalau misalnya mau ulangan harian tuh anak-anak suka nanya dulu sebelumnya malam-malamnya. Bu kisi-kisinya apa? Nah terus kita kan udah kasih tahu kisi-kisinya apa. Pelajarin tentang materi ini. Bu materi ini kok kayak gini ya, saya masih bingung kayak gimana caranya. Nanti saya jelasin, biasanya saya jelasin lewat chat. Kalau enggak saya bikin video. Videonya langsung cara mengerjakannya, materi pembelajarannya seperti apa. Kadang juga VN gitu. Seru ya. Seru sekali kalau untuk matematika sampai dikejar seperti itu. Dan kalau untuk Miss Juju sendiri bahasa Inggris bagaimana nih potensi-potensi tentang keilmuan bahasa Inggris di JHS Mandala School gimana? Baik, terima kasih Kak. Potensi bahasa Inggris di sini, sehubungan bahasa Inggris itu adalah kunci emasnya Go Internasional ya Kak. Jadi biasakan siswa itu menggali vocabnya itu dengan speaking setiap hari. Dan kita gali dari public speakingnya, siswa ini kira-kira kita dapatnya dari mapel yang mana nih, materi yang mana, apa naratif, song atau materi pronunciation bagian sini. Nah di situ kita gali apabila ada sejenis kayak program lomba perlombaan gitu, kita kirim anak kita ke sana gitu. Dan sejauh ini banyak ya yang lomba-lomba mewakili lomba bahasa Inggris mungkin atau apa ya, biasanya lebih ke apa sih Miss Juju, storytelling gitu ya, banyak ya? Banyak, kemarin baru kita hantar itu Nabila Dika sama Safira kebetulan. Di storytelling dengan speakingnya puisi. Oh gitu, oke. Dan kalau treatment dari Miss Juju sendiri bagaimana biar anak-anak tuh asik gitu untuk mempelajari yang namanya bahasa Inggris gitu? Bagaimana cara Miss Juju melakukan treatment setiap harinya ke anak-anak, ke siswa-siswi gitu supaya mereka tuh asik berbahasa Inggris, bagaimana?
Biasanya kita speaking di kelas ya Kak, atau misalkan ada lagu nyanyi gitu, kita kan penerapannya dicari dulu nih tema-temanya, kira-kira menariknya apa nih yang kalian minati. Nanti di situ anak-anak belajar sebelumnya, terus kan kita di awal itu kita mengadakan kuis terlebih dahulu. Jadi anak mana nih yang bisa kita gali potensinya, sejauh mana bahasa Inggris mereka mengetahuinya. Oke, baik. Sangat menarik sekali. Ini baru segmen 1 bersama JHS Mandala School dan nanti masih ada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih untuk ibu-ibu cantik. Sebentar lagi kita akan kembali di segmen yang kedua. Kembali lagi di segmen yang kedua, masih dengan para pendidik yang ada di JHS Mandala School. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang ekskul, apa saja sih yang ada di JHS Mandala School ini. Nah, kita kenalan dulu. Yang di kanan saya ada Ibu siapa? Makasih Kak Inggi. Perkenalkan, saya Mulyani Purwaningrum. Saya sebagai kesiswaan sekaligus pengajar bahasa Sunda di SMP Mandala School. Oke. Dan sebelah kiri saya ada Bapak. Terima kasih Kak Inggi. Perkenalkan, nama saya Imam Rosadi. Kebetulan di Mandala Junior High School saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sekaligus saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Oke, terima kasih. Dan saya ingin bertanya dulu, kalau untuk ekskul itu sendiri, apakah ada yang namanya ekskul wajib atau ekskul non wajib atau tambahan gitu di JHS sendiri? Baik, untuk eskul kebetulan mungkin ini untuk semua lembaga pendidikan ya, ada ekskul wajib pramuka gitu kan, ini udah ketentuan. Dan kebetulan untuk ekskul wajib pramuka ini untuk sekarang kelas 9 kan sudah nggak ada nih. Jadi untuk ekskul pramukanya yang wajib dilaksanakan kelas 7 sama kelas 8. Kemudian untuk ekskul tambahan di kita ada 4. Yang pertama ada 3 kayak gini. Yang pertama ekskul futsal, kemudian PMR, dan yang terakhir ekskul silat. Cuma itu saja. Nah, untuk pelaksanaan ekstrakurikuler sendiri itu dilaksanakan hari apa tuh Pak Imam? Ya, terima kasih Kak Inggi. Untuk ekskul sendiri dilaksanakan kebetulan kita dari hari Senin sampai Jumat itu kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya Kak ya. Dan untuk ekskulnya itu dilaksanakan setiap hari Sabtu gitu. Di situ nanti biasanya kita bagi waktu. Pertama kegiatan ekskul pramuka dulu, biasanya sekitar jam 7. Kemudian nanti dilanjut ada yang ekskul silat jam 10, ekskul PMR jam 11, dan ekskul futsal gitu. Biasanya kalau futsal sama silat itu berbarengan, cuma kan biasanya anak-anaknya lain. Ya, itu Kak. Berarti saya perjelas lagi, untuk kegiatan belajar mengajar di Junior High School Mandala School hanya dilakukan dari Senin sampai dengan Jumat. Dan hari Sabtunya khusus dengan ekskul saja. Kalau KBM-nya sendiri Pak, masuknya dari jam berapa itu Pak kalau KBM? Kalau KBM kita masuk anak-anak jam 7 Kak, tapi jam 7 itu tidak langsung belajar. Kita seperti biasa ada kegiatan tadarus di sana. Jadi jam 7 anak-anak kita giring ke masjid. Nanti di sana ada kegiatan tadarus.
Nanti dilanjutkan ada yang baca Quran, ada yang belajar Iqra gitu. Jadi karena kita kan anak-anaknya ada yang masih belum bisa baca Quran, nanti kita ajari dulu di Iqra. Kalau yang sudah Quran, nanti mereka masuknya ke kelas Al-Quran. Biasanya kita targetnya itu selama 1 tahun itu yang Al-Quran itu hatam 30 juz. Yang Iqra ya kita berharap mudah-mudahan dari yang Iqra-nya itu bisa naik. Mungkin yang sudah Iqra 5, 6 tahun depan udah bisa Quran. Mungkin yang masih Iqra 1, Iqra 2 mereka bisa naiklah ke Iqra di atasnya gitu. Baru nanti setelah itu salat duha semuanya. Setelah salat duha baru ke kelas sekitar jam 7.40 baru itu belajar, dan kita belajarnya itu sampai jam 14.20. Setiap harinya ya Pak ya, dari Senin sampai Jumat Setiap hari. pulangnya jam 14.20. Berarti kalau hari Sabtunya masuknya di jam 9 pagi tadi itu. Pramuka agak Oh, pagian iya. Kak. Pramuka itu jam setengah 8, jam Setengah 8. 7.30. Ya. Oke, setengah 8 sampai dengan Biasanya sampai jam 10 atau setengah 10 gitu. pulangnya ekskul sendiri di hari Sabtu jam berapa tuh? Oh, jam 1 udah selesai Kak. Oh, jam 1 1 sudah siang. Itu yang selesai. jam 1 siang itu silat biasanya. Kebetulan kalau silat ini kan eh mungkin di antara yang lain ini yang paling berprestasi. Jadi biasanya waktunya agak sedikit lama gitu untuk pelatihan dari pelatih ke anak-anak. Oke. Kalau untuk pramuka sendiri itu yang melatih siapa Pak? Ada pelatih dari luar atau dari pendidik di JHS juga ada yang bisa melatih pramuka atau? Kebetulan untuk pelatih pramuka kita awalnya kita ngambil dari luar Kak. Jadi emang dia khusus pelatih gitu. Dia punya sertifikat gitu, resmi lah seperti itu. Nah, kebetulan beliau juga karena basicnya dia sarjana informatika ya kalau nggak salah itu, sarjana komputer. Jadi sekaligus kita tarik dia mengajar mata pelajaran TIK di kelas 8 seperti itu. Oh. Jadi ngajar mata pelajaran TIK sama sekalian dia hari Sabtunya itu ngelatih ekskul pramuka. Berdua sih, satu lagi sama teman beliau yang sama juga sudah resmi punya sertifikat dari luar gitu, seperti itu. Oke, kalau dari silat sendiri juga pelatihnya dari luar Pak? Ya kalau silat dari luar pelatihnya, kebetulan alhamdulillah kalau dari silat ini sudah banyak prestasi yang didapat Kak. Nanti mungkin di segmen selanjutnya ya nanti ada anak-anak yang berprestasi di bidang silat, kemudian di bidang PMR sama pramuka nanti insya Allah dihadirkan. Oke, kalau PMR sendiri yang melatih siapa tuh Mi? Kebetulan diberdayakan sama suster di sini gitu. Terus ada juga tenaga ahli yang dari luar, kepala PMI Kota Bekasi. Kebetulan ya Pak Imam Pak Imam Tribekti namanya. Oh, berarti ini betul-betul beliau-beliau adalah ya tidak ecek-ecek gitu ya, yang terlibat sebagai pelatih ekskul semuanya memang mumpuni di bidangnya. Nah kalau dari pramuka sendiri nih Umi, namanya sekarang kan makin kesini tidak seperti dulu mungkin ya, banyak yang antusias banget dengan pramuka gitu kan, apalagi JHS sendiri. Kalau menurut Umi sendiri bagaimana ketertarikan anak-anak usia junior high school, usia SMP gitu dalam ekskul pramuka? Begini Kak Inggi, karena pramuka ini wajib ya, jadi anak-anak semuanya khususnya untuk kelas 7, 8, dan 9 dari awal kita sudah sosialisasi kepada orang tua bahwa untuk ekskul pramuka wajib ini memang ada nilainya di rapot. Jadi kalaupun anak-anak yang tidak mengikuti maka dipaksa harus mengikuti gitu. Dan mereka kayaknya cukup antusias banget ya kalau yang sering saya lihat ya. Mungkin kalau di pramuka itu sering ada kemah juga gitu kan ya Umi ya? Ya, karena sudah programnya ya Pak Imam ya. Karena kita semuanya sudah ada program per tahunnya seperti itu. Memang justru dengan kemah anak-anak itu semakin semangat gitu, karena satu-satunya ladang mereka untuk
kesempatan mereka untuk apa namanya ya? Ini kali apa namanya membuat menegaskan satu karakter gitu ya masing-masing, mandiri, kemandirian gitu kan. Boleh sedikit menambahkan Kak? Iya, boleh silakan. Ya untuk pramuka sendiri, karena setelah ini jujur aja setelah Kak Dimas ya berarti ya pelatihnya itu, setelah Kak Dimas masuk ke sini ke Mandal Junior High School, beliau memegang ekskul pramuka. Yang saya lihat itu Kak Dimas ini pendekatan ke anak-anak itu bagus Kak. Jadi apa namanya, bagaimana cara beliau merangkul anak-anak gitu, itu bagus sekali. Jadi antusias anak untuk kegiatan pramuka ini, karena di situ kan dalam kegiatan pramuka itu tidak mesti harus materi di dalam ruang kelas, enggak. Tapi di situ biasanya kita bagaimana kita membaur dengan alam gitu. Nah itu di situ Kak Dimas itu mengajarkan seperti itu. Kemudian di situ juga ada diselingi games gitu. Seperti kemarin ada kegiatan di sekolah gitu. Jadi mereka itu ada kegiatan memasak rimba alam gitu. Jadi memasak di belakang itu Kak, di belakang ruang kelas itu memakai bambu di mana nasinya dimasukin situ, kemudian dibakar pakai apa tuh ya, kayak spiritus gitu ya. Nah, jadi mereka sangat antusias dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu menurut saya yang kenapa apa namanya, antusias anak-anak itu tinggi, karena tidak hanya monoton tentang materi pramuka, tapi di situ ada gamesnya, ada bagaimana kita membaur dengan alam, bagaimana kita bersahabat dengan alam, seperti itu. Oke, nah apa saja yang tadi sudah dijelaskan, ternyata banyak sekali hal baru untuk Junior High School Mandala School. Nah, kita sudahi di segmen 2 setelah kita berbincang mengenai ekstrakurikuler gitu yang ada di JHS Mandala School, dan di segmen yang ketiga saya akan kembali dengan anak-anak berbakat baik akademik ataupun non-akademik, masih bersama siswa dan siswi Junior High School Mandala School. Masih bersama podcast Mandala School, dan di segmen yang ketiga kali ini yang bersama saya adalah siswa dan siswi berprestasi non-akademik dan akademik yang dimiliki Junior High School Mandala School. Nah, kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Apa saja sih prestasi yang sudah diraih dari anak-anak terbaik ini yang ada di JHS Mandala School? Dari yang pertama boleh memperkenalkan diri, siapa namanya, kelas berapa? Saya Safira Cahyaning Widya Asmara dari kelas 9A. Terima kasih. Berikutnya, Saya Isa Sukma Ahadina dari kelas 9A. Terima kasih. Saya Jessica Claudia Skadu dari kelas 8B. Terima kasih. Saya Muhammad Andes Prama Putra dari kelas 8B. Terima kasih. oke. Nah, kalau Safira berarti berprestasi di bidang akademik. Nah, di bidang akademiknya apa saja tuh prestasi yang Safira raih selama Safira bersekolah di JHS Mandala School? Alhamdulillah saya merupakan peringkat pertama selama 9 tahun berturut-turut. 9 tahun? Iya Kak. Oh, Masya Allah. Terus mata pelajaran yang paling Safira suka itu apa? Kalau saya sendiri, saya suka di bidang bahasa Indonesia, IPS juga. Oh, bahasa Indonesia dan IPS. Ya. Nah, Safira ini boleh nggak kasih tips and trick gitu ya? Bagaimana sih supaya enjoy untuk belajar? Safira sendiri metode belajarnya itu seperti apa? Apakah Safira tipe anak yang menonton video
terus bisa langsung mengerti gitu ya, memahami pembelajaran gitu, atau hanya dengan diterangkan oleh guru gitu itu langsung ngena dan langsung ngerti gitu, seperti apa, coba Safira ceritakan. Kalau saya sendiri, pertama saya harus menikmati dulu mata pelajaran yang akan saya pelajari. Saya harus tertarik dengan mata pelajaran itu. Dan untuk metode belajar saya biasanya harus mendengar orang lain berbicara dulu, atau saya harus berbicara. Jadi saya harus membaca materi, lalu saya seolah menjelaskan kepada orang lain. Itu biasanya sangat bagus di metode saya. Jadi saya bisa memahami materi itu dengan cara saya menjelaskan kepada orang lain atau orang lain menjelaskan kepada saya. Terima kasih. Oke. Dan kalau Safira sendiri nih, pasti ada dong yang namanya nilai turun gitu kan. Nah, khawatir banget nggak tuh kalau nilai turun ya? Pasti, Kak. Pasti. Nah, caranya gimana supaya Safira tuh bisa ngedongkrak nilai yang turun itu dan akhirnya jadi normal lagi gitu dan jadi bagus lagi gitu. Gimana caranya? Kalau saya tentu nggak boleh patah semangat, saya juga harus mencari motivasi saya untuk bisa menaikkan nilai saya lagi dan tentunya giat belajar. Kalau selain dari akademik, ya itu tadi akademik, selain dari itu yang paling Safira sukai di ekstrakurikuler itu sangat suka apa? Kebetulan saya Purna Pratama Putri periode 2023-2024. Oke. Ya, di bidang pramuka. Berarti selain akademik, non akademiknya juga Safira suka. Iya, Kak. Cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Saya bercita-cita menjadi penulis. Penulis? Iya, wah, ini sangat mencintai sastra berarti ya? Betul. Wah, jangan-jangan nanti sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi ingin masuk sastra? Betul, Kak. Oh, betul. Boleh ditepuk tanganin dulu coba anaknya Bu Hani ya, Masya Allah. Semoga ya impiannya tercapai gitu. Nah, ini ada Aisyah dengan seragam pramukanya. Sudah pasti ekskulnya adalah pramuka. Kenapa suka pramuka? Karena menurut saya itu pramuka itu bisa menjadi saya lebih berani, mandiri juga dan bertanggung jawab, Kak. Oke. Nah, kalau di SMP sendiri ya, di JHS sendiri di Mandala School, kegiatan pramukanya itu bikin senang Aisyah kah atau teman-teman yang lain? Iya, sangat senang, Kak, saya. Sangat senang. Iya. Itu dari apanya? Dari instrukturnya, dari coachnya, misalkan dari pelatihnya, atau dari metode-metode yang ada di pramuka, dari apanya? Iya, karena pelatihnya juga metode belajarnya tidak membosankan gitu, Kak, kayak banyak gamesnya, terus temannya juga yang sangat baik gitu. Jadi gampang berinteraksi bersama-sama gitu, Kak. Oke. Nah, itu kan kalau Kak Enggi lihat dari seragam yang Aisyah gunakan ada banyak bed ya. Iya, Kak. Gitu. Dan ada satu lencana. Kalau lencana itu lencana apa? Ini lencana Pramuka Garuda, Kak, yaitu pramuka tingkatan tertinggi di golongan penggalang. Oke. Dan itu harus ngapain dulu biar Aisyah tuh bisa dapat lencana seperti itu? Kegiatannya apa saja tuh? Banyak, Kak, seperti berkemah, nanti dapat bed berkemah, terus apa sih itu mengisi berkas-berkas Garuda juga ada, Kak. Oke, itu biasanya kegiatannya berapa lama? Apakah seminggu full atau berbulan-bulan atau seperti apa? Kemarin saya cukup mengisi berkas ada kurang lebih sebulanan, Kak. Sebulanan. Oh, dan itu diikuti oleh banyak siswa-siswi dari sekolah-sekolah lain berarti? Iya, Kak. Oke, kegiatannya ada di mana itu? Di alun-alun Kota Bekasi. Oh, di alun-alun Kota Bekasi. Nah, itu ada satu bed yang agak besar yang bikin kayak kita tertarik untuk bertanya. Boleh diceritakan itu bed apa? Ya, baik, Kak. Ini bed Dian Pinru. Waktu itu saya mengikuti kegiatan ini untuk melatih kepemimpinan diri beserta sekolah-sekolah lain juga di tempatnya di Jati Asih. Oh, di Jati Asih. Berapa lama mengikutinya? 3 hari 2 malam, Kak. Oh, 3 hari 2 malam. Mewakili dari JHS Mandala School. Ada berapa orang yang dikirim? Kurang lebih ada 18 orang, 10 orangan lah, Kak, ya. Oke, banyak juga ya.
Nah, kalau dari Pramuka sendiri, prestasi apa saja yang diraih selama ini dari mungkin zamannya Aisyah ataupun senior-senior Aisyah yang dulu-dulu? Prestasinya apa saja? Alhamdulillah dari senior saya kemarin ada Kak Gita yang mengambil prestasi seleksi Jambore. Alhamdulillah juga saya sudah mengikuti Pramuka Garuda ini, Kak. Oke, berarti banyak ya kegiatannya ya. Berarti di JHS Mandala School bukan hanya ekstrakurikuler yang diam terus gitu ya di dalam sekolah, tapi ternyata banyak juga kegiatan di luar gitu ya. Oke, nah beralih ke sisi sebelah kiri saya ada lambang-lambang PMR dengan siapa? Jessica ya, dengan Jessica. Kenapa suka sama PMR? Karena dari kecil itu saya suka banget nolong orang. Nolong hewan juga saya suka banget. Jadi tertarik buat masuk PMR itu karena saya suka nolong orang lain gitu kan. Oke, nah kalau dari pelatihnya tadi sudah dijelaskan ada Suster Rima ya, suster yang ada di sini ya, di apa namanya di lingkungan Mandala Hayu di Mandala School, dan juga ada satu pelatih yang langsung dari PMR Pusat. Iya betul. Namanya Kak? Kak Imam Trisubekti. Oke, nah kalau dari PMR sendiri ekskulnya itu satu hari berapa jam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Kan kita Hari Sabtu ya? Iya hari Sabtu, tiap hari Sabtu itu biasanya kadang kalau misalnya Kak Imamnya datang lebih cepat, biasanya kita mulai dari jam 9 atau jam 10 sudah mulai. Selesainya mungkin pas azan zuhur baru selesai gitu kan. Oh, berarti ya lumayan juga ya 1 jam 30 menit atau sampai 2 jaman ya. Nah, itu tuh materinya seperti apa kalau di PMR itu? Materi apa ya? Materi pertolongan atau gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Iya, biasanya diajarkan materi pertolongan pertama yang paling penting kan, karena kan kita bertugas untuk membantu orang sekitar yang ada di sekolah ini. Jadi biasanya kita diajarkan materi pertolongan pertama, gimana cara membalut luka, gimana cara intinya membantu orang yang sakit gitu loh Kak. Oke. Dan ada berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di PMR ini sendiri di JHS? Untuk sekarang yang SMP itu ada 11 orang Kak kurang lebih. Oh, 11 orang. Ya. Oke. Dan boleh ceritakan juga selama ini sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di luar? Sudah pernah Kak? Sudah. Dan bawa pulang piala tidak? Iya. Bawa. Ah, itu prestasinya apa saja? Boleh dijelasin dapatnya di mana, mengikuti kegiatan di mana? Coba. Jadi saya mengikuti kegiatan lomba di Seman 1 Bekasi. Itu lomba cerdas cermat. Jadi kita tuh intinya menjawab pertanyaan yang dikasih oleh pelatih-pelatih PMI dari sana. Kita jawab dengan cepat gitu Kak. Berhasil mendapatkan juara? Juara 2 Oh, alhamdulillah. juara 2. Berarti masuknya Kota Bekasi itu, tingkat Iya, Kota se-Jawa Barat dan se-DKI Jakarta. Oh, keren. Juara 2. Ya. Oke, terima kasih Jessica. Dan di paling kiri ujung ada Andes ya, dengan seragam silatnya. Kenapa suka silat? Kalau aku suka silat tuh karena bisa ngajarin beberapa bela diri agar tidak kena musibah atau apapun itu di jalan ataupun di mana. Biar kita Membentengi diri gitu iya. ya. Oke, membentengi diri biar punya skill bela diri gitu. Nah, kalau pencak silat, apa nama pencak silatnya? Perisai diri. Perisai diri. Nama pelatihnya siapa? Kalau untuk tahun kemarin sih masih Mas Roni, sekarang udah ganti menjadi Mas Niko. Oke, ada banyak di SMP yang ikut pencak silat? Cukup banyak sih. Cukup banyak. Nah, kalau dilihat-lihat ini yang ada di meja
kebanyakan medali mana? Dari pencak silat? Iya. Pencak silat semua? Heeh. Oh, berarti luar biasa ya prestasinya. Itu diikuti sama siswa dan siswi JHS Mandala School dengan prestasi-prestasi sebanyak ini, berarti dari zaman sebelum Andes mungkin? Iya, betul. Oh, berarti pencak silat sudah lama ya ada di Junior High School Mandala School, sudah lama? Sudah lama. Sudah lama. Nah, yang baru-baru ini Andes dapat prestasi apa? Pencak silat. Kalau untuk aku yang baru-baru ini? Iya, baru-baru ini didapat. Yang pertama Patriot Open 2 di Bekasi mendapat juara perak, juara 2. Yang kedua Jayakarta Championship 2 di Jakarta mendapat perak. Perak juga? Iya. Luar biasa. Itu lawannya dari mana saja, Des? Apakah seusia SMP juga atau malah usianya jauh di atas Andes atau gimana lawannya? Kadang ada yang dari SMP, ada yang dari SMA lah. Oh, di Bekasi, yang ada di Bekasi? Di luar kota bisa ikut juga. Oh, berarti di luar Bekasi juga? Iya. Oh, di DKI gitu-gitu kali ya, di Jakarta, Bekasi betul. juga. Oke. Baik, di segmen yang ketiga inilah bincang-bincang saya dengan anak-anak atau siswa dan siswi berprestasi di bidang akademik dan non-akademik yang dimiliki Junior High School Mandala School. Kita akan ketemu kembali di segmen yang keempat. Kembali lagi di segmen yang keempat, dan di segmen ini spesial. Saya akan memberikan waktu untuk berpromosi apa saja sih yang ada di SMP atau Junior High School Mandala School, fasilitasnya yang dimiliki apa saja, terus hal-hal menarik di promosi kali ini tuh apa saja. Saya akan serahkan langsung ke Ibu Hani dan ke Pak Imam. Untuk yang pertama kali, silakan berpromosi Ibu Hani. Terima kasih Kak Inggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan anak-anak yang hebat. Yuk kalian sekolah di Mandala Junior High School. Nah, Mandala Junior High School memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan luar biasa. Nah, yaitu ruang kelasnya seluruhnya ber-AC, terdiri ada proyektornya, lalu ada ruang perpustakaan, masjid, balai budaya, ruang komputer, lapangan basket, voli, futsal, dan memiliki kantin yang bersih dan memiliki beraneka ragam makanan. Selain itu, untuk biaya pendidikan di Mandala Junior High School ya sangat terjangkau. Nah, ini terdiri include-nya yaitu uang gedung, seragam, SPP Juli 2024, LKS, kegiatan ekstrakurikuler, makan siang bersama 1 kali sebulan. Nah, lalu mendapatkan juga potongan sebesar 1 juta. Nah, ada kegiatan juga yaitu literasi, jelajah budaya, dan pentas seni. Untuk biaya pendidikan ini dapat dicicil sebanyak 3 kali. Nah, lalu akan dilanjut untuk ekstrakurikuler yang ada di Mandala Junior High School oleh Pak Imam. Baik, apalagi sih yang kita tawarkan selain apa yang disampaikan sama Bu Hani tadi? Kita di sini untuk kegiatan ekstrakurikuler ini ada terobosan terbaru untuk tahun ajaran baru tahun depan ya.
Di mana kita awalnya punya hanya 4 ekskul, 1 ekskul wajib yaitu pramuka dan 3 ekskul pilihan, ada PMR, silat, kemudian futsal. Nah, di tahun ajaran baru ada terobosan baru, yaitu kita ada ekskul lain, yaitu ada keyboard, kemudian ada drummer, ada guitars, kemudian ada robotik, kemudian ada modern dance sama traditional dance. Nah, yang cukup menarik di sini salah satunya robotik ya. Robotik itu sebagai contoh bagaimana siswa nanti bisa membuat sebuah mobil-mobilan yang bisa dikendalikan dengan remote control atau mungkin dengan handphone seperti itu. Tadi tambahan juga di ruang kelas nanti kita akan berusaha yang memasang pojok kreasi. Di sini pojok kreasi ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang bisa membuat hasil karya. Nanti hasil karya itu ditempel di sana seperti itu. Di sana juga nanti kita akan ada area refreshing santai ya untuk siswa yang jenuh untuk belajar. Nanti bisa dengan rekan sejawatnya berbincang-bincang di situ. Atau mungkin ada curhatan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru juga bisa dilaksanakan di situ. Itu salah satu yang kita tawarkan untuk kegiatan ekskul. Selain itu, saya juga akan menambahkan terkait pembayaran. Di Mandala Junior High School ini juga memiliki terobosan terbaru, yaitu pembayaran melalui cashless atau menggunakan kris. Ya, jadi ayah bunda tidak perlu repot-repot untuk datang ke sekolah untuk membayar SPP anak-anak, hanya tinggal transfer ataupun bisa juga datang sekolah menggunakan kris. Ya, jadi tunggu apa lagi ayah bunda? Ayo sekolahkan anak ayah dan bunda di Mandala Junior High School. Oke, nah apa saja yang tadi sudah dijelaskan, ternyata banyak sekali hal baru untuk Junior High School Mandala School. Nah, bagi ayah bunda yang memiliki anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang Junior High School, jangan ragu untuk daftarkan diri putra-putri ayah bunda di Mandala School. Oke, kita akan kembali di segmen yang terakhir. Oke, dan di segmen yang terakhir, segmen 5, saya sudah bersama Kepala Satuan Pendidikan Junior High School Mandala School. Nah, beliau akan memberikan kata-kata motivasi. Silakan Ibu Titin. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. 1 buku, 1 pena, 1 siswa, 1 guru dapat mengubah dunia. Maka dari itu, marilah bersama lanjutkan merdeka belajar. Oke, terima kasih Bu Titin, dan ini dia akhir dari perjumpaan kita di podcast kali ini bersama Junior High School Mandala School. Banyak sekali hal-hal menarik yang sama-sama sudah tadi kita dengarkan, dan yang paling seru adalah bagian promosi karena banyak sekali terobosan-terobosan yang tahun ajaran baru nanti akan berjalan gitu ya. Banyak hal-hal baru dari Junior High School. Maka jangan ragu, ayah bunda segera daftarkan putra-putri dari ayah bunda yang ingin menginjak nanti anak-anaknya dari SD ke SMP, segera daftarkan diri putra-putri ayah dan bunda. Dari saya terima kasih, kita akan bertemu lagi di podcast Mandala School berikutnya, tentu saja dengan topik yang berbeda-beda. Sampai jumpa.